bagaimanapun juga ya dalam konteks tenaga kerja saat ini gitu ya, di mana banyak pekerja di sektor perkebunan adalah pekerja yang informal, apalagi memang rumah tangga yang dia bagian dari perkebunan rakyat misalnya. Jadi tolonglah ini jangan sampai tertimpa tangga dua kali. Sudah jatuh tertimpa tangga, tangganya berkali-kali. Karena input produksi tadi naik, sementara harga jualnya kemudian turun, dan untuk membangkitkan tandan buah segar tadi, itu bagaimana nih caranya? Apakah perusahaan-perusahaan yang menetapkan harga secara sepihak, ya, harga tandan buah segar secara sepihak kepada petani, ini harus membayar kompensasi, atau negara, karena kesimpang siuran informasi dijadikan sebagai pembenaran untuk tidak membeli tandan buah segar dari petani dengan harga yang wajar. Nah, jadi ini pemerintah karena komunikasinya salah, karena tidak punya perencanaan kebijakan, maka yang dirugikan adalah para petani, para buruh tani. Jadi ini mungkin yang harus di-highlight, bahwa kondisi sekarang masih belum kembali seperti pra-pandemi, dan harusnya pemerintah menolong para petani tadi, bukan malah menjerumuskan dengan tekanan-tekanan yang jauh lebih besar, khususnya nanti pasca Lebaran, kalau kebijakan ini tetap dilangsungkan. Jadi saya coba mengurai masalahnya. Pertama, ini adalah karena pemerintah merasa frustasi, seakan ini memberikan shock terapi, karena kemarin DMO gagal, HET gagal, subsidi ke kemasan juga gagal, kemudian subsidi ke curah juga sekarang juga gagal. Sehingga seakan ini final solution-nya adalah dengan cara melakukan pelarangan. Nah, yang jadi permasalahan adalah pelarangannya itu salah. Gitu. Jadi pelarangannya itu salah, karena kalau hanya yang dibutuhkan RBD Olein, harusnya pasokan itu sebenarnya mencukupi. Nah, tapi yang dilakukan adalah kemarin statement Pak Jokowi yang blunder, itu belum detail, belum jelas, dan tidak disertai peraturan teknis dari Menteri Perdagangan. Sebenarnya apa yang dilarang? Karena kalau melihat Pak Jokowi bilang bahwa bahan baku minyak goreng yang kemudian dilarang ekspor, CPO itu adalah bahan baku minyak goreng. Nah, ini akhirnya menimbulkan respon dari para pengusaha perusahaan sawit untuk langsung aja. Ini berarti yang dilarang adalah CPO, bukan hanya RBD Olein-nya. Karena nggak jelas. Kalau CPO yang kemudian semua dilarang, maka ada kebutuhan pasar domestik versus dari pasokan yang nggak seimbang. Akan banyak CPO ataupun TBS yang akan terbuang. Jadi langsung menjatuhkan harga para petani, di level petani TBS-nya jatuh. Nah, ini yang kena adalah teman-teman buruh tani juga teman-temannya dari Pak Henry Saragih ini kan gitu. Nah, jadi itu. Dan sampai sekarang belum ada peraturan Menteri Perdagangan yang menjelaskan sebenarnya detailnya seperti apa. Baru hanya ada rilis dari Kementerian Perekonomian. Jadi dasar hukumnya sebenarnya pelarangan ini apa nggak ada. Sampai sekarang itu tidak dijelaskan. Padahal tenggat waktunya adalah tanggal 28 April. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi masalahnya timbul justru dari pemerintah sendiri. Karena ngasih kebijakan aturan nggak jelas. Akhirnya menimbulkan spekulasi. Yang kedua, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kejadian ini kan nggak cuma sekali. Kenaikan harga CPO internasional pernah terjadi tahun 2009, 2011 pernah terjadi juga. Dan pada saat itu dikumpulkan konglomerat-konglomerat sawit, kemudian yang harus dilakukan bukan dengan kuota, tapi dengan pungutan ekspor. Nah, sekarang pungutan ekspornya sempat direvisi, tetapi dianggap masih terlalu rendah. Sehingga disparitas harga sudah ada DMO, ada HET, kemudian harga CPO internasional naiknya 60% lebih sebelum adanya pengumuman pelarangan ekspor, sehingga disparitas ini tanpa ditutup oleh adanya pungutan ekspor, membuat para eksportir makin senang untuk melakukan ekspor. Nah, jadi problemnya adalah kalau masalahnya hanya khawatir kebutuhan dalam negerinya tidak bisa dicukupi dengan pasokan, pungutan ekspornya yang dinaikkan. Jangan kemudian ini dampaknya ke ekosistem sawit semua, termasuk petani kena, buruh logistiknya juga kena, supir angkutannya juga kemudian kena gitu ya. Jadi ini adalah kebijakan yang nggak pas. Dan berikutnya saya ingin sampaikan, ini kalau dipaksakan sampai tanggal 28, meskipun sekarang adalah RBD Olein yang kemudian dilarang, saya khawatir akan terjadi semacam besok tanggal 28. Iya, makanya ini kan udah injury time nih kita.
mengingatkan pemerintah gini, Pak. Jadi kalau misalkan nekat tetap diterapkan, ini efeknya nanti juga kemana-mana. Satu, ya kita khawatir terjadi retaliasi. Retaliasi ini artinya negara-negara yang biasa melakukan impor bahan baku dari minyak goreng, mereka merasa keberatan. Dan mereka merasa keberatan, bisa jadi dibalas. India misalnya, akan dengan mudah akan membalas misalnya Indonesia ini kenapa ya kayak gini ya. Kayak kelihatannya kan nggak ada masalah selama ini soal masalah pasokan gitu. Tapi kenapa akhirnya India yang kena ya dengan cara melakukan pengurangan ekspor produk turunan dari sawit gitu, melarang RBDO lainnya. Maka India bisa saja kemudian menstop ataupun mengalihkan ekspor bawang putih ataupun ekspor bahan baku obat-obatan ke Indonesia. Itu nggak dipikirkan oleh pemerintah. Berikutnya soal masalah gugatan ke WTO. Nah ini kan urusannya jadi panjang, karena dianggap Indonesia menjalankan kebijakan proteksionisme. Indonesia ini nggak sedang perang dagang dengan siapapun, itu yang perlu dicatat. Gitu. Rusia, kenapa mereka melakukan pelarangan produk minyak nabati keluar dari Rusia? Konteksnya adalah Rusia sedang perang dengan negara-negara barat. Dan itu bagian dari taktik perang dagang. Nah Indonesia nggak sedang perang dagang dengan siapapun. Bahkan sekarang kita sedang berkoar-koar dalam presidensi G20 bahwa sekarang tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama perdagangan internasional. Jadi ini berbanding terbalik gitu loh. Kita seolah-olah ingin menjadi juru damai, mengutuk proteksionisme, mengutuk kemudian hambatan-hambatan untuk perdagangan internasional. Tapi di sisi yang lain Indonesia adalah negara yang sangat proteksionis dan nggak pada tempatnya. Dan kemudian apakah harga minyak goreng akan turun? Tentu pertanyaannya ke sana. Nah, harga minyak goreng belum tentu turun. Satu, ketika pelarangannya dicabut, dan kita nggak tahu, kata Pak Jokowi kan dalam jangka waktu tertentu. Sampai berapa lama? 2 hari setelah tanggal 28, berarti tanggal 30, misalnya dicabut. Atau 1 minggu, atau 2 minggu. Karena belum ada kejelasan, dan ini sepertinya berakhir dengan pelarangan batu bara yang sangat cepat, sangat pendek. Maka harga CPO sekarang ini sudah loncat 70%. Jadi sebelum ada pengumuman dari Pak Jokowi, harga CPO di pasar internasional tuh 60% kenaikan dalam 1 tahun terakhir. Pasca pengumuman, karena pasar panik, diresponlah dengan kenaikan harga minyak nabati. CPO-nya naik jadi 70%. Dan kalau larangannya kemudian dicabut, sudah terlanjur mahal CPO-nya. Jadi petani belum langsung naik tandan buah segarnya, yang untung adalah konglomerat sawit pelaku ekspor. Harga minyak gorengnya belum tentu turun. Sementara kalau skenario kedua, pelarangan ini berjalan 1 bulan misalnya, untuk yang RBD Olen di stop, maka imbasnya adalah kompensasi kehilangan penerimaan dari RBD Olen yang diekspor, itu akan dikompensasikan ke harga minyak goreng yang jauh lebih mahal. Jadi logikanya nggak sesederhana, oh kan Pak Jokowi ingin menyelamatkan supply, pemerintah ingin menyelamatkan pasokan di Indonesia yang kemudian defisit, mau diselamatkan dengan stop ekspor. Tetapi nggak semudah itu kemudian harga langsung turun. Hukum pasarnya nggak seperti itu. Hukum pasarnya adalah karena kehilangan pendapatan dari ekspor RBD Olen, maka kompensasinya adalah minyak goreng, marginnya dinaikkan di dalam negeri. Nah, itu menurut saya Mas Kahar. Jadi ini saya kira adalah salah satu kebijakan yang barbar, kebijakan yang kemudian juga tanpa konsultasi, bahkan efek sampai ke devisanya mungkin nggak dipikirkan sama pemerintah. Bagaimana kehilangan devisa ekspor berpengaruh ke nilai tukar rupiah, bagaimana kemudian konsekuensi dengan petani tadi, itu juga nggak dipikirkan sebelumnya. Jadi kalau musuhnya adalah oligarki, musuhnya adalah kapitalis sawit misalnya, ya jangan 40% petani yang kemudian 40% lahannya di petani kecilnya kemudian ikut kemudian digencet juga. Gitu. Saya kira ini sama sekali nggak menyelesaikan masalah apapun, justru menimbulkan masalah-masalah baru. Sekarang momentumnya lagi Lebaran. Satu, permintaan minyak goreng itu selama masa Lebaran sampai H+10, itu kenaikannya bisa 40%, lebih tinggi dibandingkan waktu normal. Jadi permintaan lagi naik. Kemudian aturan soal minyak goreng kemasan itu dilepaskan ke mekanisme pasarnya masih berlaku. Nah, itu yang jadi masalah. Artinya suka-suka margin dari perusahaan minyak goreng
Mengkompensasi loss dari ekspor, masukkan aja ke margin minyak goreng kemasan yang lebih tinggi. Orang berburu ke curah, ya langka lagi curahnya, jadi nggak menyelesaikan masalah. Sebenarnya pertanyaan besar ya, mungkin teman-teman jurnalis bisa menanyakan juga kan, kenapa sampai sekarang minyak goreng ini tidak didefinisikan sebagai kebutuhan pokok yang diatur. Dia harusnya dianggap sebagai produk olahan hasil industri. Makanya yang ngurusin soal minyak goreng ini nggak jelas. Dari Badan Pangan, kita sudah punya Badan Pangan kan yang baru. Tapi kalau dilihat dia hanya ngurusin jagung, Nggak kemudian dimasukkan, minyak nggak goreng nggak masuk, dimasukkan. Mas. Iya, minyak goreng nggak dimasukkan gitu. Dan itu jadi permasalahan serius. Artinya kan pembenahan masalah minyak goreng ini dianggap masalah bisnis as usual. Masalah industri. Yang nyalurkan subsidi minyak goreng curah Kementerian Perindustrian. Yang melakukan izin ekspor untuk sawit minyak goreng ada di Kementerian Perdagangan. Gitu. Bulognya di mana? Gitu. BUMN-nya di mana? Ya, jadi memang kita harus dorong ini perbaikan dalam jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek ini nih, jangan sampai petani kena, harga pupuknya Pak Henry juga harus menjelaskan nih Pak, pada kita semua nih, gimana kondisi petani sekarang sudah terhimpit harga pupuk, Ya, baru harga pupuk dapat mahal. Ya. baru dapat windfall dari kenaikan harga sawit Betul. TBS-nya naik, nah turun lagi sekarang, harga Ya. pupuknya nggak turun. Ya. Nah ini Harga kan minyak artinya, goreng nggak turun, pupuk nggak turun, iya, jadi transportasi tak turun. iya betul, solar juga sempat langka gitu. Jadi artinya input produksinya naik, sementara kemudian harga jualnya tidak bisa menutup, maka khawatir ada 2,6 juta keluarga yang memang bergantung di perkebunan kelapa sawit, ya itu bisa anjlok menjadi orang-orang miskin baru. Jadi orang miskin baru. Jadi ya harapannya bikin kebijakan yang benar sedikit lah gitu. Dan itu mungkin teman-teman Partai Buruh bisa terus mengawal, menyuarakan minyak goreng harus ada stabilisasinya karena ini adalah kebutuhan pokok, bukan barang olahan industri. Kemudian yang kedua juga harus ada reformasi tadi agraria yang cukup serius. Dan kalau dilihat Bang Henry juga bikin minyak goreng itu kan prosesnya nggak serumit gitu produk-produk lainnya. Ini bukan rocket science. Jadi bukan kemudian harus investasi ratusan triliun misalnya. Tapi masalahnya selama ini memang dari HGU, kemudian integrasi secara vertikal. Bayangkan, konglomerat sawit itu lahan HGU-nya dia juga sikat, sampai distribusi D1, D2 juga mereka kuasai. Nah ini kan kita ibaratnya dalam kondisi kritis begini baru kita sadar bahwa ada masalah serius soal tata kelola sawit. Saya kira itu. Ya, uang BPKDS itu juga akhirnya jatuh ke konglomerat 80%. Ya, jadi pajak ekspor itu jatuh ke perusahaan yang sekarang ini, yang kena KPK ini kan. Ya. Jadi ya, ini sebenarnya yang melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang dibesarkan oleh pemerintah sendiri juga. Ya, mereka yang dapat itu dana BPKDS itu, apa, dana dari kepala kelapa sawit itu sebanyak 80%.